Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang Tuhan berikan kesempatan kembali kepada kami, untuk kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, hamba berdoa Engkau yang akan berbicara buat kami semua, sehingga kebenaran firman yang boleh kami terima pada hari ini boleh menjadi pedoman penuntun di dalam kehidupan kami. Urapi kami semua Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun sidang jemaat yang mendengar. Kami semua sama-sama diberkati oleh kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, yang berkuasa, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sepanjang bulan ini kita membahas bagaimana kita meresponi ketika kita berada di dalam masa-masa yang krisis. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana di tengah krisis kita dapat melihat ratapan atau duka cita itu berubah menjadi tari-tarian atau sukacita dan sorak-sorai kemenangan. Lebih dulu saya akan membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-30, ayat yang ke-12 dan 13. Dikatakan demikian, "Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku untuk selama-lamanya, aku mau menyanyikan syukur bagimu." Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab ada banyak peristiwa dicatat yang menggambarkan umat Tuhan, baik itu dia secara pribadi maupun secara berkomunal atau secara komunitas, mengalami suatu keadaan yang sulit, mengalami suatu situasi yang menakutkan, bahkan keadaan yang mengancam nyawa mereka. Namun Tuhan mengizinkan mereka berada dalam situasi tersebut. Agar apa? Agar mereka benar-benar berharap hanya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya mereka melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kita ambil beberapa contoh. Pertama, kita bisa mengingat bagaimana ketika bangsa Israel baru keluar dari tanah Mesir. Dan ketika mereka berada di tepi Laut Teberau, pasukan Firaun mengejar mereka dengan maksud untuk membawa mereka, memperbudak mereka kembali. Dan pada saat itu bangsa Israel begitu terpojok di tepi Laut Teberau itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, dalam situasi yang benar-benar kritis, maka Tuhan membuat Laut Teberau itu terbelah. Dan Bapak Ibu, tentu peristiwa laut yang terbelah ini suatu pengalaman yang spektakuler, yang saya percaya setiap orang pasti ingin mengalaminya. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudara, kita pun ingin mencoba ya, bagaimana rasanya berada di tengah-tengah lautan yang terbelah, di mana dinding-dinding di kiri kanan kita merupakan air. Itu sebuah pengalaman yang luar biasa, mujizat yang luar biasa. Yang kedua, kita bisa melihat ketika Daud dalam keadaan terkepung oleh pasukan Raja Saul. Di dalam 1 Samuel 23 ayat 25 sampai 28. Di situ dikisahkan sepertinya Daud tidak dapat lagi lolos dari kepungan tentara-tentara Raja Saul. Sudah begitu kepepet keadaan Daud. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Raja Saul dipanggil oleh bawahannya dan berkata, tentara Filistin datang masuk ke wilayah Israel.
Sehingga pada saat itu Raja Saul menghentikan pengejaran atau pengepungan kepada Daud untuk menghadapi tentara Filistin. Daud mengatakan, itulah gunung batu keluputan bagi dia. Kita dapat melihat contoh lain, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka menghadapi ancaman kematian karena menolak menyembah patung Raja Nebukadnezar. Namun Bapak Ibu, saat mereka dilemparkan ke dalam dapur api yang panasnya 7 kali lipat dari biasa, ternyata mereka tidak terluka sedikit pun. Tidak ada bau terbakar sedikit pun. Sehingga Raja Nebukadnezar akhirnya mengakui bahwa benar sungguh Allah mereka adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Dan Bapak Ibu, tentunya masih banyak kisah lain yang dapat diceritakan. Dan dari contoh-contoh di atas, kita dapat melihat bahwa seringkali Tuhan mengizinkan kita masuk dalam kesulitan, masuk dalam krisis, dalam masalah atau apapun namanya. Itu bukan karena Tuhan kejam atau Tuhan membenci kita. Tetapi melaluinya Tuhan ingin agar kita dapat melihat perkara besar jika kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagaimana agar kita dapat mengalami mujizat Tuhan yang mampu untuk membalikan keadaan yang seharusnya menjadi ratap tangis bagi kita, itu berubah menjadi tari-tarian kegirangan. Nah, kita akan belajar dari kisah Raja Yosafat yang terdapat di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Bapak Ibu nanti dapat membaca seluruh dari kitab 2 Tawarikh pasal 20 ini. Saya akan membaca bagian-bagian yang berkaitan dengan pembahasan kita saja. Bapak Ibu, yang pertama di dalam 2 Tawarikh 20 ini dikatakan bahwa Yosafat menghadapi ancaman yang tidak terduga. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tahu-tahu 3 bangsa berkoalisi untuk menyerang negaranya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah seringkali kita mengalami situasi yang sama seperti Yosafat ini? Ya, di dalam kehidupan ini krisis itu bisa datang tiba-tiba dalam kehidupan kita tanpa mengetuk pintu lebih dulu, tanpa permisi lebih dulu. Tiba-tiba masalah datang, tiba-tiba musibah datang. Itu bisa berupa misalnya kita tiba-tiba ditabrak, ya, mengalami kecelakaan, tiba-tiba kita jatuh sakit. Apalagi di tengah-tengah kondisi seperti ini, begitu kita mengalami sesuatu yang tidak enak di badan, langsung seringkali kita berpikir, wah, apa yang terjadi dengan tubuh saya, dengan kesehatan saya. Dan itu seringkali datang dengan tiba-tiba. Nah, Bapak Ibu, sama seperti yang Yosafat alami. Masalah datang kepada bangsanya tanpa permisi lebih dulu. Nah, di tengah-tengah keadaan yang menakutkan itu, di tengah-tengah krisis itu, apa yang dilakukan oleh Yosafat? Nah, ini yang perlu kita contoh Bapak Ibu. Untuk mengalami satu hal yang spektakuler yang Tuhan ubahkan dari keadaan yang menakutkan, yang duka cita menjadi sorak-sorak kemenangan adalah ini. Yang pertama adalah Yosafat berketetapan untuk mencari Tuhan. Kita melihat di dalam ayat yang ketiga dari 2 Tawarikh 20. Di situ dikatakan Yosafat menjadi takut karena serangan atau karena kedatangan pasukan yang besar itu. Tetapi apa yang dilakukannya? Ketika Yosafat menjadi takut, lalu ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Bapak Ibu, sesuatu yang patut kita contoh dari Yosafat ini adalah ketika dia menghadapi masalah yang besar itu, maka dia berketetapan untuk berdoa dan mencari Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita mencoba untuk menyelesaikan krisis dengan cara kita,
maka Tuhan akan tinggal diam. Tuhan akan membiarkan kita sampai kita mengangkat tangan tanda menyerah. Seringkali ketika krisis datang, yang kita lakukan, kita berusaha dengan cara kita, berusaha dengan metode kita, berusaha dengan pengalaman kita. Tetapi kita lupa untuk mencari Tuhan, untuk bertanya kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Oleh karena itu mari kita ambil contoh dari sikap Yosafat ini, yaitu mengambil keputusan mencari Tuhan. Biarlah kita bertekad untuk berdoa, minta pimpinannya. Dan jangan terpaku atau mengejar pendapat manusia, mengejar opini manusia. Makin kita bersandar pada pendapat manusia, Bapak Ibu, kita akan dibuat semakin bingung. Apalagi hari-hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara, ada begitu banyak berita-berita hoax. Ada begitu banyak opini-opini yang dibuat, disebarkan melalui media sosial, bahkan melalui media-media yang umum. Itu hanya untuk kepentingan orang-orang tertentu, kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Dan itu akan membuat kita semakin bingung dalam menghadapi masalah yang kita hadapi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Mari berdoa, karena doa akan mengubah ratapan menjadi sorak-sorai kemenangan. Dalam banyak kasus, doa merupakan langkah awal terjadinya terobosan yang membuat keadaan yang sulit, yang membuat keadaan krisis itu berubah menjadi kemenangan bagi orang-orang yang percaya bahwa melalui doa Tuhan turut bekerja dan campur tangan. Saya ingin menyaksikan kisah dari seorang misionaris bernama George Mueller. Dia adalah seorang misionaris pemilik panti asuhan di Inggris. Bapak Ibu, dia mempunyai panti asuhan begitu besar, hampir 10.000 anak-anak panti yang dia kelola, yang dia asuh. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia memulai panti itu tanpa modal sepeser pun. Dia tidak punya donatur tetap, dia tidak punya penyokong dana, dia tidak punya cadangan atau tabungan untuk dapat mencukupkan kebutuhan di dalam mengelola panti asuhan itu. Tetapi dia hanya bersandar kepada Tuhan. Dan George Mueller menceritakan bahwa ratusan kali di dalam mengelola panti asuhan itu, mereka kehabisan bahan makanan. Dan bukan hanya itu, mereka bukan hanya kehabisan bahan makanan, tetapi juga mereka tidak punya uang. Apa yang dilakukan George Mueller dalam keadaan seperti itu? Satu kesaksian yang dia ungkapkan, dia berkisah begini. Satu pagi katanya anak-anak panti asuhan itu akan pergi ke sekolah. Tetapi di dapur tidak ada makanan dan dia tidak punya uang sepeser pun. Dia kemudian berdoa dan berkata, Tuhan, saya menyerahkan anak-anak ini yang membutuhkan makanan pagi ini sebelum mereka berangkat ke sekolah. Apa yang terjadi, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika dia selesai berdoa, pintu panti asuhannya diketuk. Dan kemudian ketika dia buka pintu, dia kenal bapak itu adalah seorang tukang roti, ya pemilik toko roti. Dan bapak itu berkata, tadi jam 2 malam Tuhan bangunkan saya, Tuhan mendorong saya untuk memanggang roti, menyiapkan roti bagi panti asuhan ini. Ya, saya tidak tahu kenapa, tapi saya lakukan itu katanya, dan saya berikan ini. Padahal dia tidak tahu bahwa pagi itu memang benar-benar George Mueller sedang membutuhkan makanan bagi ribuan anak-anak panti asuhannya. Tidak berhenti sampai di situ. Tidak lama kemudian ada ketukan yang kedua. Dan ketika dia membuka,
ternyata ada penjual susu. Dan penjual susu itu berkata begini, kereta saya yang membawa susu ini mengalami patah pada rodanya. Tidak jauh dari panti asuhan ini. Nah, daripada susu ini saya tidak bisa bawa ke tempat yang untuk penjualan dan kemudian jadi basi. Lebih baik saya serahkan, saya berikan ini kepada panti asuhan supaya bisa diminum dan lebih memudahkan kereta itu dalam keadaan kosong untuk diperbaiki. Sehingga Bapak Ibu, pada pagi itu anak-anak bisa makan roti dan minum susu dan mencukupkan kebutuhan mereka. Bapak Ibu, itu merupakan jawaban doa dari George Mueller. Dan catatan harian yang dimiliki oleh George Mueller ini menyebutkan ada 50.000 doa yang dijawab oleh Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Ini merupakan contoh bagaimana doa sanggup menggerakkan perkara-perkara yang bagi manusia mustahil. Tetapi di dalam Tuhan hal itu menjadikan sesuatu yang membuat perubahan yang besar. Ratapan diganti jadi tari-tarian. Duka cita, ketakutan diganti dengan sorak-sorai kemenangan. Hal yang kedua yang kita dapat pelajari dari Yosafat adalah dia bersyukur atas jawaban doa yang diberikan kepadanya meskipun dia belum melihatnya. Itu dapat kita baca di dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat yang ke-18. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Ayat-ayat sebelumnya mengatakan bahwa setelah Yosafat berdoa, ada seorang Lewi, Yahasiel bin Zakaria, menyatakan firman Tuhan bahwa mereka tidak perlu takut menghadapi laskar yang besar itu. Karena Tuhan akan berperang bagi mereka. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada mereka. Bapak Ibu, Yosafat belum melihat kemenangan itu. Tetapi dia menangkap dengan iman apa yang difirmankan melalui hambanya. Dan dia percaya bahwa Tuhan melakukan sesuai dengan apa yang dia janjikan. Dan Yosafat yakin Tuhan tidak pernah gagal. Bapak Ibu, saudara-saudara, hal yang kedua kita bisa belajar di dalam kehidupan ini. Ketika krisis melanda kehidupan kita, mari kita belajar untuk tetap mengucap syukur. Biar hati kita penuh dengan pujian. Ya, jangan kita menghadapi krisis, mudah sekali kita mengomel, mudah sekali kita bersungut-sungut. Kata-kata kita negatif dengan mengucapkan, waduh betapa sialnya saya, betapa malangnya saya. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, mari ubah kata-kata kita dari kata-kata negatif menjadi kata-kata yang positif. Kata-kata yang mengungkapkan pengharapan, mengungkapkan iman kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu, akhirnya ya kita dapat melihat bagaimana ending dari kisah Yosafat ini. Kalau Bapak Ibu nanti membaca di dalam 2 Tawarikh pasal 20. Tanpa berkeringat mereka memenangkan peperangan. Karena apa? Karena musuhnya, koalisi 3 negara tersebut. Sebelum mereka berjumpa dengan pasukan Yosafat, mereka saling bunuh. Sehingga waktu Yosafat datang, semuanya katanya sudah menjadi bangkai. Ya, lihat bagaimana Tuhan beracara dengan luar biasa di dalam kehidupan Yosafat yang mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan belajar untuk mengimani apa yang Tuhan janjikan melalui hambanya. Tidak berhenti sampai di situ. Tidak berhenti sampai mereka menang atas peperangan itu. Bapak Ibu, ternyata kematian dari seluruh pasukan musuh itu memberikan jarahan yang sangat besar bagi Yosafat.
Sehingga dikatakan bahwa mereka mengumpulkan jarahan itu 3 hari lamanya. Karena saking banyaknya jarahan tersebut. Di dalam ayat yang ke-26 dari 2 Tawarikh 20 itu. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian sampai sekarang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Yosafat dan seluruh bangsa Yehuda, mereka berkumpul di lembah itu. Di lembah, di tempat terharusnya terjadi peperangan, mereka memuji Tuhan. Lembah yang tadinya mungkin akan menjadi lembah kematian, lembah yang membawa luka-luka, lembah yang membawa derita, berubah menjadi lembah penuh berkat, lembah kemenangan, lembah yang penuh pujian, karena Tuhan menyatakan kuasa-Nya bagi orang-orang yang menaruh pengharapan dan percayanya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, biarlah melalui krisis yang mungkin hari-hari ini kita sedang hadapi, kita mau belajar tidak menyerah dengan krisis, tidak menjadi tawar hati terhadap krisis, tetapi kita mau terus berdoa. Dan kita akan melihat bahwa Tuhan akan mengubahnya menjadi sorak-sorai kemenangan. Manakala kita berseru kepada Tuhan dan percaya kepada janji-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Hamba berdoa Tuhan bagi setiap sidang jemaat dimanapun mereka berada. Biarlah kebenaran firman ini akan terus termeterai di dalam hati dan pikiran kami. Mengingatkan kami Tuhan, krisis yang mungkin hari-hari ini kami alami bukan karena Tuhan kejam, bukan karena Tuhan tidak peduli kepada kami. Tetapi krisis yang terjadi, Tuhan izinkan supaya kami melihat perkara-perkara besar yang Tuhan sebenarnya sediakan buat kami. Oleh karena itu biarlah kami di dalam krisis ini meresponi secara benar. Kami mau tetap berdoa kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Kami mau belajar untuk bersyukur dan memperkatakan hal positif, memperkatakan janji-janji Tuhan di dalam ucapan kami. Dan kami percaya waktunya tiba Tuhan memberikan kemenangan buat kami semua. Berkati setiap sidang jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer. Baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15. Atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.